Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengawali pembahasan mengenai dua nama yang agung dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Wahid dan Al-Qahar. Pemahaman mendalam mengenai sifat-sifat Allah ini akan membuka pintu bagi hati untuk lebih mengenal dan mencintai Sang Pencipta. Nama Al-Wahid secara bahasa berarti yang Maha Esa atau yang tunggal. Ini menegaskan bahwa Allah tidak memiliki sekutu, tidak ada penyerupainya dalam kekuasaan maupun sifatnya. Keesaan Allah mutlak, meliputi zatnya, perbuatannya, dan keagungan nama-namanya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ayat 102, "Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia." Ayat ini dengan jelas menegaskan tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah karena keesaannya sebagai pencipta. Kita lanjutkan dengan Asma Al-Qahar. Nama ini memiliki arti yang maha mengalahkan, yang maha memaksa. Sifat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tak tertandingi di mana segala ciptaan tunduk di bawah kehendaknya. Tidak ada kekuatan sekecil apapun yang dapat menghalangi ketetapannya. Pertemuan antara nama Al-Wahid dan Al-Qahar di dalam Al-Quran bukanlah tanpa sebab. Kedua nama ini seringkali disandingkan bersama untuk menunjukkan sebuah hakikat yang sangat agung. Ketika Allah menyatakan dirinya sebagai yang Maha Esa Al-Wahid, Dia segera mengiringinya dengan sifat yang maha mengalahkan, Al-Qahar, untuk menegaskan bahwa keesaannya itu diiringi dengan kekuasaan mutlak yang menundukkan segala sesuatu. Salah satu contoh penyandingan ini dapat kita temukan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat berada di dalam penjara. Di dalam surat Yusuf, ayat 39, beliau menyeru kepada teman-teman sepenjaranya, "Wahai kedua teman sepenjaraku, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan?" Melalui ayat ini, kita diajarkan bahwa Tuhan palsu tidak memiliki kekuatan apapun, sedangkan Allah adalah satu-satunya penguasa yang menundukkan alam semesta. Penyandingan kedua nama agung ini juga menjadi inti dari dakwah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus untuk meruntuhkan berhala keyakinan kaum musyrik yang mempercayai banyak Tuhan. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 65, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan." Teguran keras ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi Tuhan lain ketika dihadapkan pada keagungan Al-Wahid Al-Qahar. Ketika kita menyadari bahwa Allah adalah Al-Wahid, jiwa kita akan terbebas dari ketergantungan kepada makhluk. Ditambah dengan pemahaman bahwa Dia adalah Al-Qahar, maka luluhlah seluruh rasa sombong di dalam dada kita, karena kita tahu bahwa diri kita dan seluruh makhluk ini berada sepenuhnya di bawah genggaman dan kendalinya yang mutlak. Lebih jauh lagi, penyandingan nama Al-Wahid dan Al-Qahar juga digambarkan secara dahsyat pada hari kiamat nanti. Ketika hari itu tiba, seluruh kekuasaan manusia yang fana ini akan runtuh dan lenyap tanpa sisa. Semua manusia, dari raja hingga hamba sahaya, akan berdiri dengan penuh ketundukan di hadapan Sang Pencipta, tanpa memiliki daya sedikit pun untuk membela diri. Keadaan mencekam dan penuh keagungan ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui surat Ghafir, ayat 16. Yaitu, pada hari ketika mereka pergi keluar dari kubur, tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, "Milik siapakah kerajaan pada hari ini?" Maka dijawab, "Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan." Pada hari itu, keesaan dan kekuasaan mutlaknya benar-benar nampak nyata bagi seluruh makhluk tanpa ada keraguan sedikit pun. Melalui pemahaman ini, Nabi Muhammad SAW senantiasa menanamkan ketauhidan yang kokoh dalam sanubari para sahabat. Ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada penguasa sejati selain Al-Wahid Al-Qahar, maka sirnalah rasa takut kepada sesama makhluk. Seseorang tidak akan lagi merasa gentar menghadapi ancaman atau kesulitan hidup, karena ia tahu bahwa segala sesuatu berjalan di bawah kendali Allah yang mengalahkan segala kekuatan di alam semesta ini. Dengan demikian, mengimani Al-Wahid Al-Qahar membawa ketenangan yang luar biasa bagi jiwa seorang mukmin. Kita menjadi sadar bahwa fokus ibadah, harapan, dan kepasrahan kita hanya tertuju kepada satu tujuan, yaitu Allah yang Maha Esa. Di saat yang sama, kita merasa aman karena bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, yang mampu menundukkan segala urusan dan kesulitan yang kita hadapi di dunia maupun di akhirat kelak.
Mari kita tinjau lebih dalam mengenai bagaimana pemahaman terhadap nama Al-Wahid dan Al-Qahar ini memengaruhi cara kita memandang penciptaan alam semesta serta keteraturan yang ada di dalamnya. Keselarasan dan keteraturan yang luar biasa di langit dan bumi merupakan bukti nyata bahawa alam ini diatur oleh penguasa yang tunggal lagi maha mengalahkan. Apabila ada lebih dari satu Tuhan yang mengatur alam semesta ini, niscaya akan terjadi kekacauan dan benturan kehendak di antara mereka. Keesaan Allah Al-Wahid menjamin keselarasan hukum alam, sementara kekuasaannya yang mutlak Al-Qahar memaksa seluruh unsur alam, mulai dari galaksi yang maha luas hingga partikel subatomik yang terkecil, untuk tunduk patuh pada ketetapannya tanpa membangkang sedikit pun. Mengenai keselarasan penciptaan ini, Allah memberikan penegasan yang sangat indah di dalam Al-Quran melalui surat Al-Anbiya ayat 22. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Ayat ini mengukuhkan bahawa keteraturan alam semesta yang berjalan dengan sangat presisi dari waktu ke waktu adalah buah dari keesaan dan keagungan kendalinya. Nabi Muhammad SAW dalam setiap ruku, sujud dan untaian doa beliau senantiasa menunjukkan ketundukan yang paling dalam kepada Zat yang menguasai seluruh jiwa. Ketika kita bersujud dan mengagungkan Al-Wahid Al-Qahar, kita sesungguhnya sedang menyelaraskan diri dengan seluruh isi alam semesta yang juga sedang bertasbih dan tunduk patuh kepadanya. Sujud kita menjadi simbol bahawa kesombongan kita telah runtuh di hadapan Yang Maha Perkasa, dan jiwa kita sepenuhnya ridha dipimpin oleh Yang Maha Esa. Menatap masa depan dengan kepasrahan dan harapan yang agung. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian pemahaman yang mendalam ini, mari kita resapi bagaimana kesadaran penuh terhadap nama Al-Wahid dan Al-Qahar mengantarkan kita pada puncak makom spiritual tertinggi, yaitu tawakal dan ridha. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ujian, dan rintangan, kedua nama ini hadir sebagai jangkar yang mengokohkan jiwa agar tidak goyah diterpa badai kehidupan. Menyerahkan segala urusan hanya kepadanya, mengetahui bahwa Allah adalah Al-Wahid membuat kita sadar bahwa tidak ada tempat kembali, tempat mengadu, dan sumber pertolongan selain Dia yang Maha Tunggal. Di saat yang sama, keyakinan bahwa Dia adalah Al-Qahar memberikan jaminan bahwa segala takdir buruk yang kita khawatirkan atau musuh-musuh yang ingin mencelakai kita, semuanya berada dalam paksaan dan kendalinya yang mutlak. Tidak ada satupun daun yang gugur, tidak ada satupun urusan yang terjadi di bumi ini, melainkan atas izin dan kehendaknya yang tak terbendung. Hal ini mengingatkan kita pada keteguhan hati Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dan berada di dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq. Saat kepungan musuh begitu dekat, beliau SAW dengan penuh ketenangan berbisik, sebagaimana diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 40. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sikap tenang dan penuh keyakinan ini lahir dari pengenalan yang sangat dalam bahwa sekutu atau musuh sebanyak apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan ketetapan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ketika kita telah menyerahkan seluruh hasil akhir dari usaha kita kepada Al-Wahid Al-Qahar, maka sirnalah kecemasan akan masa depan, dan lahirlah kedamaian sejati di dalam dada kita. Sebagai akhir dari untaian mutiara ilmu ini, marilah kita senantiasa menundukkan kepala dan melunakkan hati di hadapan keagungan Al-Wahid Al-Qahar. Di tengah riuh dan fananya panggung dunia ini, tidak ada tempat bersandar yang lebih kokoh bagi jiwa yang lelah selain kepada Dia yang Maha Esa, dan tidak ada perlindungan yang lebih aman selain di bawah kekuasaannya yang Maha mengalahkan. Semoga setiap embusan napas kita senantiasa dipenuhi dengan tauhid yang murni, dan semoga kelak ketika tiba saatnya kita kembali, kita dipanggil dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Zat yang menggenggam erat seluruh jiwa kita. Segala kebenaran mutlak hanyalah milik Allah, dan segala kekhilafan datang dari kedangkalan ilmu kita sebagai hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.